sih positifnya, apa kira-kira yang mesti kita waspadai ini ketika kita melakukan fleksibel atau remote working. Yang pertama, positifnya improve work-life balance. Tadi masih ingat ya, di Workforce Trend 2020 salah satu yang disebutkan apa? Work-life balance kan ya. Nah, memang betul survei atau studi menyebutkan bahwa dengan menerapkan remote working atau flexible working, secara keseluruhan karyawan atau staf itu merasa work-life balance-nya meningkat. Sesimpel karena dia bisa mengatur sendiri ritme kerjanya sesuai dengan keperluannya dia, atau bisa di-manage dengan apa sih kegiatan dia yang lain di hari tersebut. Contohnya, nih yang kedua nih, ini pun saya praktekkan. Jadi saya juga sampai saat ini tuh berusaha untuk paling tidak 1 hari dalam 1 minggu, 1 maksimal 2 hari itu saya remote working. Karena saya coba pengen praktekin juga. Less time commuting. Saya kebetulan tinggal agak jauh lah dari Jakarta, di Serpong sana. Dan saya setiap hari itu memilih naik transportasi umum. Supaya apa? Supaya go green katanya ya. Nah, saya tuh merasa ya dengan melakukan remote working seminggu sekali atau seminggu 2 kali, saya lebih sehat tuh. Karena apa? Rata-rata sehari saya habiskan berapa jam di jalan. Mungkin kalau naik transportasi umum ke kantor ya 1,5 jam lah. Maksimal kalau lagi apes 2 jam lah gitu. Tergantung hujan apa enggak. Kalau hujan nyari gojeknya susah setengah mati kadang-kadang, ya kan? Secara saya menghabiskan lebih banyak waktu di jalan, kemudian itu saya trade off. Jadi ketika saya remote, saya bisa ngapain? Saya bisa sepedaan misalnya pagi-pagi, bisa jalan pagi, bisa jogging. Itu saya jadi lebih sehat saya ngerasanya. Dan saya lebih produktif. Kenapa? Karena biasanya saya baru bisa mulai kerja di kantor itu mungkin jam 9, 9 seperempat, setengah 10 lah paling telat. Kalau saya remote, itu jam 7, jam 8 pun saya juga udah mulai. Kenapa? Karena saya coba nganter anak saya sekolah, pulang, saya langsung mulai kerja. Dan pagi buat saya, kebetulan orang pagi, jadi pagi buat saya lebih produktif. Saya ngerasain betul output saya cuma lebih produktif. Ini saya ngerasain sendiri ya, bahwa benar yang namanya work-life balance sama less time commuting, karena waktu itu bisa kita alihkan, itu positif. Job satisfaction, ini kembali ke kita masing-masing juga. Kalau kita ngerasa kita diberikan fleksibilitas, kita diberikan opsi remote working, itu impact-nya juga kita menjadi lebih puas dengan nggak cuma pekerjaan sih sebenarnya, tapi dengan perusahaan di mana kita bekerja. Tantangannya apa? Yang pertama, ini juga saya alami sendiri. Mungkin dibilang work-life balance, tapi hati-hati. Remote working atau flexible working itu kadang-kadang kita juga jadi nggak ngitung-ngitung kita kerja udah berapa lama ya. Bisa jadi sebenarnya kita bekerja lebih lama daripada kalau kita bekerja di kantor. Kenapa? Gampang aja, kita nggak ada commutingnya, atau at least saya tidak ada commutingnya, nggak ada pergi pulang kantor. Bisa jadi dalam 1 hari jangan-jangan saya bekerja 3 jam lebih lama. Jadi harus di-manage juga energinya. Kemudian ini juga saya rasakan nih, socializing. Bangsa Indonesia itu kalau yang ngerti bahasa Jawa ya Bapak Ibu, mangan orang mangan sing penting ngumpul. Tuh. Saya ngerasain sendiri bahwa tidak pergi ke kantor seminggu sekali atau seminggu 2 kali kangen loh sama kantor. Tapi yang dikangenin bukan kantornya. Yang dikangenin makan siangnya misalnya sama teman-teman gitu ya. Yang dikangenin meeting di kantornya, interaksi dengan orang-orang di kantor, ledek-ledekan sama orang kantor misalnya. Itu sebenarnya yang dikangenin. Dan kalau kita bekerja remote itu pengalaman itu nggak dapet. Bayangin kalau remote saya biasanya di kamar kerja saya di rumah, ya kan sendiri, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada orang yang gangguin dari orang kantor yang biasa saya ajak bercanda juga nggak ada di situ. Ini perlu diwaspadai ya Bapak Ibu ya. Ini positifnya. Kalau negatif atau cons-nya itu yang pertama itu ada beberapa perusahaan yang masih menganggap bahwa karyawan saya itu kalau tidak diawasi, dipelototin setiap jam, gak kerja, gitu, ya kan? Benar atau salah Bapak Ibu? Benar nggak? Ada benernya juga. Tergantung apa? Posisinya toh, ya toh? Kalau misalnya yang mungkin Bapak Ibu ada yang dari bank atau multi finance gitu ya, ada yang posisi-posisi customer service atau desk collection gitu.
Itu kan biasanya tim leadernya berdiri di ujung meja gitu ya, ngeliatin, ngamatin gitu, ini ngomongnya bener nggak gitu kan, mondar mandir checking gitu ya. Artinya apa? Mungkin untuk beberapa posisi tipe pekerjaan betul, tapi bagaimana dengan tipe pekerjaan yang lain gitu? Bisa jadi itu nggak berlaku asumsi seperti itu. Yang kedua, fairness. Nah ini kalau ini saya alami sendiri. Jadi berkaitan dengan poin sebelumnya bahwa ada tipe-tipe pekerjaan yang mungkin memang saat ini belum bisa berlakukan remote atau flexible working. Ketika perusahaan memutuskan untuk menerapkan kebijakan flexible working atau remote, hati-hati. Takutnya ada yang iri staffnya. Curang pak, kita finance nggak pernah bisa, boro-boro gitu. Tiap kali misalnya invoice datang, mesti kita scan satu-satu. Ini apa? Ilustrasi aja gitu ya. Ya marketing enak, bisa keluar kapanpun, kita mana boleh gitu. Nah itu harus di manage juga ya Bapak Ibu ya, karena dari sisi perusahaan itu bukan hal yang mudah, terutama kalau jumlah stafnya juga banyak, dan terutama kalau industrinya sendiri belum siap untuk menerapkan remote atau flexible working.